Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita masing-masing. Pembacaan kita yang pertama di dalam Yudas pasal 1 ayat yang ke-20. Atau dengan kata lain, dia tidak ada pasal ya. Yudas 1 ayat 20. Jika saudara sudah temukan, mari kita akan sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama. Yudas 1 ayat 20. Demikian. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Pembacaan berikut 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Kita baca. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan lanjut belajar kebenaran firman Tuhan dari hal memahami dan menghayati. Hidup oleh iman. Ini adalah bagian yang ketiga. Pagi ini secara khusus kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari apa yang kita baca, yaitu hidup oleh iman adalah gaya hidup orang percaya, atau jalan hidup orang percaya, atau sering diistilahkan way of life. Mari sejenak kita merenungkan pemahaman-pemahaman sempit umumnya, bukan sebagian kecil, tapi umumnya orang Kristen. Kebenaran yang paling hakiki sesungguhnya adalah bahwa hanya oleh iman kepada Yesus Kristus kita diselamatkan. Oleh anugerah Allah, darah Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib menebus kita sebagai orang berdosa yang mengaku dosa, mau bertobat, mau membuka hati dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dengan istilah rohani disebut sebagai orang yang lahir baru. Tetapi perlu kita pahami bahwa di gereja ini ada punya misi, yaitu membangun jemaat yang kuat untuk menjadi kekuatan rohani.
Dan tidak ada satu jemaat pun yang bisa menjadi kuat hanya dengan lahir baru. Memang harus dimulai dari lahir baru. Lahir baru membawa orang ke sorga, tetapi tidak akan membawa saudara jadi kuat hidup di dunia ini kalau tidak menjalani hidup baru. Karena kita lahir untuk hidup. Makanya di gereja ini jemaat Tuhan selalu ditekankan, syukur puji Tuhan saudara sudah lahir baru, urusan sorga sudah beres, urusan akhirat sudah beres. Tapi saudara tidak akan pernah menjadi kuat kalau hanya berhenti sampai di situ. Tapi harus mutlak menjalani hidup baru yang kita ketahui adalah hidup oleh iman. Jadi itu adalah gaya hidup, jalan hidup orang percaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah pemahaman-pemahaman yang picik itu sehingga tidak dapat dihayati? Hanya sampai kepada urusan akhirat. Walaupun itu mutlak dan tidak perlu lagi menjadi pertentangan. Karena setiap orang yang percaya kepada Kristus dalam konteks doktrin keselamatan itu adalah benar. Akan tetapi, kenapa jadi berubah ya? Akan tetapi, saudara, kita perlu memahami bahwa akibat daripada hanya memperkenalkan urusan akhirat sementara orang yang masih hidup ini belum mati, tidak heran kalau hasilnya adalah Kristen-Kristen turunan. Entah dia Kristen turunan tanpa Kristus, bahkan juga Kristen turunan lahir baru yang juga memiliki Kristus tetapi kemudian mati karena tidak menjalani hidup barunya. Jadi di dalam kehidupannya sebagai orang percaya hanya dikenal dia sudah terima Yesus. Tetapi di dalam hidupnya sehari-hari sebagai orang percaya, ini sangat diragukan apakah benar ia memiliki Kristus, karena di sini Kristus tidak pernah nampak. Berikut, sebagian besar orang-orang Kristen model begini muncul imannya apabila ada masalah. Sebenarnya mereka tidak salah kalau direnungkan. Karena ketika dia membaca ayat-ayat firman Tuhan, khususnya mengikuti kisah kehidupan Yesus, baik yang dia baca, baik yang dia lihat di film, hanya satu yang dia tangkap. Iman, kalau bicara soal iman, itu selalu identik dengan mujizat. Hanya itu yang dia tahu. Jadi hidup oleh iman, dia tidak tahu bahwa itu adalah gaya hidup, itu adalah way of life, jalan hidup. Kenapa? Karena dari kecil di sekolah minggu juga itu yang ditanamkan. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Terus yang makan 5.000 orang. Sisa, ya, karena kita orang tidak ada waktu itu. Jadi masih ada sisa. Kalau ada tidak ada sisa, babungkus toh. Bayangkan 5.000 orang punya kantongan plastik. Jadi identiknya apa? Identiknya mujizat. Jadi
Ini bahayanya apa, saudara? Bukan kita tidak berharap, tidak percaya mujizat, dan bukan juga kita tidak menginginkan mujizat. Yang bahayanya itu begini: kapan mujizat dibutuhkan dan kapan mujizat itu harus ada? Ketika ada perkara-perkara besar yang sudah tidak terjangkau dengan akal pikiran dan tidak bisa dijawab oleh logika. Bukankah begitu? Jadi berarti ketika ada situasi gawat, darurat yang sudah tidak dapat lagi pertolongan manusia, mujizat itu harus terjadi. Nah, oleh karena itu tidak heran perjalanan hari-hari orang percaya dia tidak hidup oleh iman. Kapan dia muncul imannya? Ketika ada masalah besar yang dia tidak bisa atasi, entah di usahanya, pekerjaannya, kesehatannya, atau penyakitnya, dan lain sebagainya. Identik muncul iman dalam doa yang kencang, namanya mengharapkan, dan mujizat itu terjadi. Dan nyanyian kesukaannya, mujizat itu ada. Dia tidak paham bahwa mujizat ini bersaudara kembar dengan masalah besar. Mujizat ini bersaudara kembar dengan peristiwa-peristiwa yang tidak terjangkau logika. Kalau masih terjangkau logika, mereka akan kerjakan dengan kekuatan sendiri. Selama menjalani hidup semua dengan kekuatan sendiri, semua dengan pikiran sendiri, semua dengan perasaan sendiri, iman dia buang. Nanti ada masalah besar, baru dia hadirkan dia punya iman untuk memperoleh mujizat. Ketika dokter berkata, bawa pulang, kasih makan apa dia suka, nah sudah. Atau walaupun dokter tidak berkata seperti itu, tapi dokter berkata dia sakit kanker, sudah. Mujizat, iman langsung muncul segala macam cara. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa gereja hanya mampu memiliki orang-orang Kristen yang hanya masyarakat biasa. Mereka tidak menjalani hidupnya sehari-hari oleh iman, yaitu ketaatan melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka itu menyatakan Kristus dalam hidupnya, jadi garam, jadi terang dalam kehidupan sehari-hari. Tidak. Dalam segala apapun yang mereka kerjakan, tidak beda persis sama dengan orang dunia, cuma ditambah dengan sembahyang dan melayani Tuhan. Nah, ini yang bahaya, saudara. Nah, ini yang menyebabkan kenapa dunia tetap gelap walaupun orang Kristen bertambah. Ini yang menyebabkan kenapa dunia tetap busuk walaupun orang Kristen tetap bertambah, karena tidak bisa jadi garam. Jadi perlu kita memang benar-benar menghayati akan hal ini. Kalau kemarin kita bicara soal ujian iman, walaupun suatu saat kita akan mendalaminya lagi, tetapi ini akan kemudian membawa kita, ternyata begini ya. Kemudian rasanya kita agak terganggu dan lebih tidak punya niat lagi, apalagi mau menjadikan gaya hidup. Hidup oleh iman itu menjadi gaya hidup kita, menjadi jalan hidup kita. Nah, oleh karena itu tidak heran ketika saya pernah mengatakan, umumnya orang Kristen hanya menganggap iman itu adalah terjawabnya sebuah doa karena suatu permintaan dan keinginan hati atau keinginan. Hanya itu. Sehingga itu bisa diimani begitu rupa dan berusaha bagaimana rupa bergumul supaya doanya dijawab. Hanya itu pemahaman tentang iman itu. Padahal kita sudah tahu bahwa perkara yang sangat tidak bisa diatasi secara manusia tentang akhirat hanya bisa diselesaikan oleh iman. Dan Tuhan juga tidak punya cara lain untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ini
selain daripada dia sendiri mengutus putranya yang tunggal datang ke dunia ini dalam rupa manusia, mati tersalib di atas kayu salib dengan darah yang tercurah menebus kita dari segala dosa, dan ini hanya oleh iman, tidak ada cara lain. Nah, kalau urusan akhirat, iman dapat menyelesaikannya dengan begitu dahsyat. Kalau iman itu hanya untuk urusan akhirat, untuk apa ada Roma 1 ayat 17 yang mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman? Harusnya kan orang benar akan mati dengan iman dan masuk surga. Tapi ada kalimat itu menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah beriman kepada Kristus ini, yang sudah lahir baru ini, supaya mereka tidak gugur, supaya mereka ini tidak direbut kembali oleh si iblis, mereka harus hidup oleh iman di dalam dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjut lebih mendalami lagi. Setelah kita memahami sampai di sini, maka kita akan melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Benarkah hidup oleh iman ini adalah gaya hidup di dunia? Benarkah ini adalah jalan hidupnya orang percaya selama ia ada di dunia sampai kepada akhirnya, atau setia sampai mati? Mari kita lihat Alkitab kita masing-masing, saudara. Pertama-tama kita kembali membaca dulu apa yang sudah kita baca tadi. Yudas ayat 20. Yudas ayat 20. Saudara sudah temukan? Ya, oke. Mari, 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, kita mulai dulu dengan inti daripada maksud ayat ini. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Kenapa ada istilah iman yang paling suci? Bukan cuma dikatakan iman yang suci, iman yang paling suci. Nah, setiap pribadi harus membangun imannya di atas membangun dirinya di atas dasar imannya yang paling suci. Nanti saudara akan tahu kenapa saya taruh berlapis-lapis. Saya gambar dulu, nanti tiba saatnya baru saya bacakan ayatnya. Bukan berarti banyak iman, bukan. Kenapa dikatakan di sini, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci? Berarti ada iman yang setengah suci, tidak paling. Berarti ada iman yang tercemar. Dan saudara, kalau kita mau mengakui dengan jujur, pada umumnya orang Kristen membangun imannya di atas dasar yang sudah tercemar. Karena apa? Masih banyak kepercayaan-kepercayaan lain yang mencemari imannya. Hanya dia karena orang Kristen, jadi dianggap itu dia beriman kepada Kristus. Padahal ada banyak kepercayaan lain numpang segalanya, dan dia lakukan dengan setia dan menyatu dalam hidupnya dan menjadi hayatnya. Nah, yang seperti ini
tidak masuk dalam kategori ini. Yang seperti ini jangan saudara sangka selamat masuk surga. Tidak. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Begitu iman kita tercemar dengan kepercayaan lain, jangan sangka saudara masuk surga hanya karena saudara telah mengucapkan doa terima Yesus. Tidak mungkin saudara terima Yesus sedangkan di dalam belum bersih. Jangan lupa saudara. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Kristus, satu-satunya hanya Kristus. Saya banyak sekali, bukan berdebat, banyak sekali, ya katakanlah mungkin bahasa sederhananya sharing. Tapi kalau orang melihat kami sharing mungkin dikira berdebat dengan ahli-ahli, dosen-dosen teologi. Saya katakan saya tidak pusing dengan teologi yang dari manapun, semua ciptaan manusia yang saya tahu. Apa kata firman, Alkitab katakan A, saya cuma tahu A, yang lain saya tidak mau tahu. Kalau Alkitab katakan B, adalah B, yang lain saya tidak mau tahu. Walaupun saya tahu, tapi saya tidak mau ikuti. Makanya lagi gencar ketika saya katakan Alkitab tidak pernah mengakui kependetaan. Tapi aneh, gereja Tuhan, kekristenan memakai rohaniawannya disebut pendeta. Coba baca dalam Alkitab. Di mana ada pendeta dalam Alkitab? Jadi secara sinode saya juga berjuang bagaimana menghapuskan kependetaan di dalam GPPS. Tidak tahu kapan. Mudah-mudahan sebelum pulang ke sorga. Itu salah satu contoh. Saya tidak mau pusing dengan apa, pokoknya Alkitab hanya mengatakan itu. Sehingga ada dari mula-mula PDP, pendeta pembantu. Naik lagi pangkat PDM, pendeta muda. Naik lagi pangkat, bilang pendeta penuh, bukan pendeta setengah, PDT. Ini yang membuat orang itu gila jabatan. Kenapa? Karena masih mau naik. Kamu PDP. Bukan pembantu pendeta, pendeta pembantu. Tas balik ya, jangan saudara anggap pembantu pendeta, bukan. PDP, artinya itu awal kependetaan orang itu dapat PDP. Ini salah satu contoh. Ya. Kebenaran mutlak adalah Alkitab, bukan karangan-karangan manusia dan bukan buatan manusia. Jadi kalau kita mengatakan ada ayat tadi, di atas dasar imanmu yang paling suci, ini memancing kita untuk merenungkan, kok ada istilah iman yang paling suci. Kalau paling apa? Berarti ya. Yang paling suci. Berarti di bawahnya ada apa? Iman yang suci dulu. Yang kan paling, baru suci. Di bawahnya suci apa? 3/4 suci. Setengah suci. Ini bicara bukan kelakuan hidup yang suci atau tidak suci, bukan. Imanmu yang paling suci. Jadi jangan saudara anggap bahwa pencemaran iman itu karena kita melakukan dosa A, dosa B, dosa C. Bukan. Kalau bicara soal pencemaran iman, pertama-tama adalah adanya iman-iman yang lain yang bercampur aduk dengan iman kekristenan. Itu yang tidak boleh. Ya. Mungkin kita katakan, oh ini bukan iman, bukan kepercayaan, ini bukan agama. Benar, tetapi terlalu banyak hal-hal lain yang tidak tahu asal usulnya dari mana, yang bukan dari Alkitab, tapi kita tetap pegang, kita tetap lakukan dengan setia, dan kita tetap ini dan lain sebagainya. Oh ini mesti kasih basah ini halaman, siram dengan air. Pada sederhana kenapa kasih basah? Supaya tidak bau. Tapi dia bukan siram air supaya tidak bau, siram karena dia percaya ini kalau disiram ini setan lari. Ya. Jadi macam-macam sudah. Kemudian ada apa lagi? Hal-hal yang ada di dalam perjanjian lama yang sudah semua hanya sebagai lambang dan tergenapi dalam Kristus Yesus Tuhan, dikerjakan lagi dari awal.
dikerjakan dan dimulai lagi gereja memeliharanya, bikin susah jemaat dengan urusan ini, urusan ini, urusan ini, urusan ini. Padahal di Galatia sudah mengatakan, mengapa kamu menjadi bodoh dan sudah menerima anugerah Allah, kemudian sekarang melakukan lagi segala hal-hal yang mengandung yang bukan disuruh oleh Tuhan. Dan rasa asik, saudara, rasa asik. Mereka rasa asik melakukan itu. Dan bukan rasa asik, artinya begini, dalam kondisi dunia sekarang seperti ini, orang itu sangat cepat tertarik dengan apa yang namanya supranatural. Karena sudah terlalu banyak masalah yang tidak bisa dihadapi dengan apa ini? Dengan akal pikiran. Orang cepat sampai kepada orang yang paling intelek di negara-negara modern pun sangat tertarik dengan apa yang namanya supranatural, tetapi ya bukan ya sebangsa sejenis pengetahuan yang sepertinya ada hubungannya dengan hal-hal rohani, padahal tidak. Jadi tidak heran kalau zaman-zaman ini apa yang sedang melanda negeri kita sekarang ini dalam hal sesuatu yang supranatural. Batuan. Kenapa tidak bisa ikuti perkembangan yang ada? Batuan. Nanti besok ini hilang lagi, nanti ini hilang seperti yang lalu ada apa, nanti sebentar hilang lagi. Padahal itu permainan orang-orang tertentu di dalam hal ekonomi. Kapan bisa menghancurkan ekonomi, kapan bisa mengangkat ekonomi dan perdagangan dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang kerjanya seperti itu. Kapan benda-benda yang tidak berharga kita jadikan harga? Gampang. Bisa kita lakukan itu dengan mudah dan tersebar, asal mau buang modal dulu. Tapi luar biasa, sampai Pak Pendeta pun juga pakai batu. Dan kemudian khotbah sambil bayangan pegang dia punya di sini supaya jamaah tahu, oh Pak Pendeta juga bayayer batu. Dan bukan cuma sekedar, dia bikin lagi DP cerita mistik. Ini kalau dipakai dingin, ini kalau dipakai panas. Gampang, kita orang karan DP cerita itu gampang. Menciptakan sesuatu di dunia untuk sesuatu yang heboh itu gampang, ada caranya. Asal mau buang modal dulu. Ya, itu cuma trik-trikan. Ya. Jadi perlu kita pahami. Akhirnya orang bukan beli batunya, dia beli DP cerita. Mana DP kancang DP cerita? Oh, lebih mahal lagi. Nah, jadi saudara, jangan kita lupa. Oleh karena itu, kenapa selalu dikatakan baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, tidak tahu isinya, belajar Alkitab, belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena iman datang dari mendengar firman. Supaya kita itu memiliki dasar iman yang paling, kenapa ada istilah paling kudus, paling suci? Karena itu berarti tidak ada lagi campuran apapun. Itu murni iman Kristen. Keselamatan hanya oleh iman. Dan hidup di dunia melakukan firman Allah. Nanti kita lihat sebentar. Tidak usah lagi mesti bikin ini, mesti bikin di dalam kekristenan bukan ritual-ritual yang dipentingkan, bukan segala gaya-gaya perjanjian lama yang dipentingkan, tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup oleh anugerah, lakukan firman Allah
yang vertikal, yang horizontal, bagiannya Tuhan, bagiannya manusia, sederhana, simple. Kenapa memenatkan diri dengan segala hal-hal yang tidak ada dalam Alkitab? Kenapa seperti itu? Karena kecenderungan orang-orang Kristen itu disuruh melakukan hal-hal yang, kalau saya boleh katakan, yang baspok, dia suka. Dulu orang takut kepada hal-hal yang baspok. Sekarang setiap malam ada berapa tayangan televisi, justru dia syuting acara khusus tiap malam. Apa itu? Acara-acara yang baspok. Dan orang lihat. Nah, saya sangat bersyukur paling tidak suka hal itu dari dulu. Walaupun sebelum jadi orang percaya, saya paling anti dengan hal-hal seperti itu. Nah, mari kita sekarang kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Terus apa? Bicara yang paling suci. Dikatakan, bangunlah dirimu sendiri. Tidak dikatakan bangunlah tetanggamu. Nah, bagaimana mau urus orang lain sedang diri sendiri belum bisa dia urus? Tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa mampu bawa orang kepada Kristus kalau kita sendiri tidak karuan, tidak bisa. Karena siapapun yang kita bawa kepada Kristus, orang itu akan menggantungkan dirinya kepada kita dalam segala hal, dalam hal-hal rohani, karena mereka anggap kitalah pembimbingnya, kitalah seniornya, kitalah yang memenangkan dia. Nah, ini kalau kita tidak membangun diri kita sendiri di atas dasar iman yang paling kudus, kita tidak akan menjadi kekuatan rohani. Atau kita membangun diri kita sendiri di atas dasar iman yang setengah kudus, karena ada kepercayaan-kepercayaan lain. Ketika orang lain bertanya kepada kita, maka kita akan jawab menurut keberadaan kita. Tidak apa-apa kok, kita juga lakukan. Tidak apa-apa, kita juga lakukan. Jadi itu sebabnya, nanti kita akan lihat ayat-ayatnya ya. Kita perlu memahaminya, memahami. Banyak hal yang kita belum tahu, kita perlu tahu. Memahami dulu baru bisa dihayati. Ya, baik. Jadi perhatikan hal ini menunjukkan kemandirian. Kenapa kemandirian? Sebab setiap pribadi, masing-masing pribadi orang percaya, siapapun dia, walaupun itu suami istri, walaupun itu anak-anaknya, setiap pribadi ini, namanya iman, itu sangat bersifat pribadi. Jadi kalau tidak masing-masing membangun dirinya sendiri, anyor rame-rame pergi. Ketika satu lemah, semua ikut sama-sama anyor. Jadi harus perhatikan, tidak terbawa-bawa. Pergi gereja kan? Tidak. Oh, kalau begitu kita nanti, jadi kapan kan mau pergi? Minggu depannya sudah, nanti kita orang sama-sama. Begitu minggu depan tiba, ana janji mau pergi. Sudah, ana saja duluan. Kita bagaimana juga kalau kita sendiri? Nanti orang tanya, mana ngana bini? Apa kita mau jawab? Mana laki? Apa kita mau jawab? Sambarang ngana jawab saja sambarang. Tak bisa, saudara. Ini iman. Ini bukan masalah, bukan masalah penang, misalnya bukan masalah rumah keluarga, masalah hal-hal biasa, bukan, ini hal iman. Yang kita harus memahami ini. Jadi tidak bisa dikatakan ya ini semua memang anak-anak saja yang kuat dalam Tuhan. Kita kasihan lemah, tapi anak-anak ini kuat sekali dorang. Loh,
Bagaimana bisa anak-anak kuat dalam iman dua-dua tidak karuan? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Harus pribadi lepas pribadi. Ada lagi yang berkata, oh ini semua mai tua yang kuat. Ini kita kalau kita memang kalah. Kalau mai tua tuh kuat berdoa, kuat puasa kan. Coba itu kurus kering rupa ikan galafea, kasihan. Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Masing-masing pribadi. Untuk hal-hal tertentu memang ada keterkaitan. Tapi untuk membangun iman, masing-masing perlu menyadari bahwa harus ada kekuatan di dalam dirinya, kekuatan iman masing-masing dalam kehidupannya, di dalam hal ketaatannya kepada Tuhan. Ada lagi tidak? Ada juga keluarga pernah terjadi di satu gereja. Orang tua bermasalah dengan pendeta. Semua tidak boleh masuk. Semua tidak ikut paduan suara. Semua tidak ikut melayani. Satu rombongan. Padahal yang bermasalah di gereja orang tua. Jadi jangan kita tidak memahami, ya. Jadi kita perlu memahami. Ini hal yang sangat pribadi. Pelayanan juga sama. Itu pelayanan adalah hal yang pribadi. Nah, saudara, sekarang sesudah kita baca akan hal itu dalam Yudas, kita baca lagi dalam Yohanes tadi. Baru kemudian kita masuk lebih dalam. Satu Yohanes 5 ayat 4. Ya, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Jadi dipakai di mana itu iman? Dipakai di mana? Kenapa dia bicara seperti itu? Karena urusan akhirat sudah beres kalau bagi orang percaya. Dikatakan, perhatikan baik-baik. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Tidak disebut hal lain. Tidak disebut sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan akhirat. Tidak ada itu. Tidak ditulis di sini. Jadi iman itu memang dipakai sebagai gaya hidup sehari-hari. Ya, dalam menjalani hidup baru. Kemudian diulang lagi. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Kenapa tidak ditulis? Inilah kemenangan yang mengalahkan akhirat. Siapa yang saudara mau kalahkan di akhirat? Yaitu dikatakan iman kita. Jadi saudara, mari kita menyadari kebenaran ini. Diulang lagi satu kali. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, yaitu pribadi-pribadi yang sudah memiliki Kristus ini. Imannya mengalahkan dunia karena dia hidup oleh iman sepanjang umur hidupnya. Di dalam dia menjalani hidup baru, maka tidak ada hal-hal dunia yang bisa menumbangkan dirinya, karena dia menjalani hidup barunya dengan hidup oleh iman. Berarti iman ini sudah menjadi gaya hidupnya dalam hidup sehari-hari. Bicara tidak dusta, karena memang firman Tuhan mengatakan jangan berdosa. Bicaranya bisa dipercaya, bisa dipegang.
Cara aspek-aspek hidupnya semua berdasarkan firman. Nah, kita ini sebagai manusia lahiria, kalau kita tidak melakukan itu, bahkan maka kita akan melakukan yang lain. Sederhana. Kalimat sederhana begini. Kalau kita tidak melakukan kebenaran firman dalam hidup sehari-hari, maka dalam hidup sehari-hari yang kita lakukan adalah berbuat dosa. Hanya itu saja sederhananya. Nanti kita baru baca ayatnya sebentar. Saya jelaskan dulu. Nah, jadi jelas di sini ini adalah gaya hidup di dunia. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat lebih lanjut. Saya berikan dulu gambar, baru saya jelaskan. Nah, karena hidup oleh iman itu adalah melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Allah, maka apa yang kita lakukan itu adalah namanya ketaatan. Nah, kita sebagai orang percaya, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Di dalam kita menjalani hidup kita, hidup baru kita oleh iman. Hukum-hukum Allah. Ada hukum-hukum Allah, saya singkat saja kata atau pakai istilah hukum Allah, perintah Allah, ketetapan Allah, peraturan Tuhan dan lain sebagainya. Ada yang bersifat vertikal, yang harus mutlak kita lakukan. Begitu juga yang horizontal, ini berarti kepada sesama manusia. Baik yang vertikal, baik yang horizontal dilakukan oleh orang yang masih hidup di dunia. Ini gaya hidup. Ketika kita berbicara tentang vertikal, maka juga ada langkah-langkah iman atau ada yang harus kita lakukan. Sekarang kita buka Alkitab kita. Ya. Sudah gampang, dengan gambar itu kita sudah gampang ingat. Sekarang kita baca ayatnya. Yang horizontal saja dulu. Sehari-hari. Sehari-hari berarti inilah kita. Mulai dari diri kita di rumah, kita tidak hidup sendiri. Siapa yang hidup sendiri? Yang hidup sendiri di rumah, ya paling yang kos. Yang kos pun tidak ada orang bakos. Ada rumah kos cuma satu peta, hanya untuk terima satu orang. Tidak ada. Karena bakos itu lumayan, jadi bikinnya berapa peta. Jadi di tempat di mana saudara kos juga tidak bisa tidak hidup sendiri kan? Jadi tidak ada orang yang hidup sendiri dan bisa hidup sendiri. Karena kita tahu secara pengetahuan manusia adalah makhluk sosial. Jadi biarpun bagaimana,
kita akan berinteraksi dengan siapapun di sekitar kita. Kita mulai dari dalam rumah kita. Karena dari dalam rumahlah yang terpenting daripada segala yang ada. Makanya kalau mau tahu tentang di rumah, tanya pembantunya. Nanti DP pembantu baca cerita dari A sampai Z. Bahkan kalau cuma abjadnya cuma ada A sampai Z, dia bisa tambah abjad baru lagi. Karena terlalu banyak kelakuan. Nah, jadi sederhana. Nah, saudara, sekarang siapa lagi? Kalau kita mahasiswa, ada teman banyak di kampus. Itu di orang sekitar kita. Siapa lagi? Kalau kita karyawan, kita ada di tempat kerja. Itu orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Ibu-ibu, ada banyak. Kalau dia, ibu-ibu paling tidak tahan hidup sendiri. Makanya dia biasa berjalan ke tetangga, pergi bahtamaan, bacari ngerumpi. Nah, kalau tidak, ada ibu-ibu juga di pasar. Ketemu di sana. Jadi kita semua, artinya semua kita pasti berurusan secara horizontal dengan siapapun juga. Tergantung siapa saudara punya teman. Nah, sekarang bagaimana iman itu menjadi gaya hidup? Sebab kalau kita sudah bicara dunia nyata, sudah bicara berinteraksi dengan si A, si B, si C, disitulah nampak apakah kita hidup oleh iman atau tidak. Dan karena itu bicara dunia nyata, interaksi manusia satu dengan yang lain, berarti itu bicara soal kehidupan hari-hari. Dan sekaligus gaya hidup. Sekaligus kondisi real yang sangat nyata, yang tidak dapat kita pungkiri. Mungkin tidak ada orang yang melihat kita, tapi rekaman di sorga basoting terus tentang kita. Nah, dan ketika diputar kembali entah kapan, itu kita punya kelakuan di situ ada. Apa itu contoh? Alkitab juga memberikan contoh konkret, bukan perumpamaan, tapi kehidupan nyata hari-hari, bagaimana sesungguhnya iman menjadi gaya hidup. Kita buka 1 Yohanes 3 di sebelahnya. Satu Yohanes 3. Sudah dapat? Ayat 17 dan ayat 18. Ayat 17 kaum perempuan. 2, 3. Iya, kaum laki-laki, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Membaca sampai di sini, saudara pikir ini bukan bicara soal iman, Om. Pak Gembala, ini bicara soal kasih. Baik, mari buka Galatia. Mari buka Galatia 5 ayat 6. Kita bicara horizontal. Galatia 5 ayat 6, 3. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi, apa motornya iman? Kasih.
Iman dan kasih tidak bisa dipisahkan. Hidup di dunia ini. Walaupun kasih yang terbesar. Setiap orang yang memiliki iman, ada perbuatan iman yang dilakukan karena agape, karena kasih. Mengapa saudara dan saya hanya disuruh beriman untuk selamat, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Juga karena perbuatan kasih Allah di atas kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga dikaruniakannya putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh iman itu motornya kasih. Nanti ketemu dengan ayat ini. Jadi ketika orang ini mengatakan orangnya beriman, tapi dia tidak dapat berbuat sesuatu, ini contoh kasus. Tapi dia tidak dapat berbuat sesuatu di mana dia seharusnya dapat berbuat, karena dikatakan di sini orang ini mempunyai, bukan tidak mempunyai harta duniawi. Jadi di sana contoh begini, seorang beriman memiliki harta duniawi, salah? Tidak salah. Bahkan Tuhan memang sudah merancangkan begitu rupa bahwa orang percaya itu diberkati Tuhan. Nah, dan orang ini, orang yang ada di depan mata ini, kebutuhannya apa? Yang kita baca tadi, melihat saudaranya menderita kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan hal duniawi. Kekurangan dalam kehidupannya secara finansial. Lah, kalau dia misalnya begini, saya punya harta duniawi, diberkati Tuhan, berhadapan dengan orang yang butuh didoakan karena dia merasa lemah iman, itu lain persoalan. Kenapa lain persoalan? Karena yang dibutuhkan adalah hal rohani. Kalau ini memiliki hal jasmani, berhadapan dengan orang yang butuh hal jasmani. Sekarang pertanyaannya, orang ini butuh doa atau buka dompet? Hah? Ya bro, kita bantu dalam doa ya. Ya sebagaimana bro tahu kita juga hamba Tuhan, kasihan. Jadi kita cuma bisa berdoa. Cocok dengan firman? Tidak cocok. Ya ibu, minta maaf, kita juga hamba Tuhan, kasihan. Apalagi di gereja kita orang tidak pakai gaji, jadi maklum. Jadi kita bantu doa ya, tabah ya, sabar, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Betul? Tidak usah bilang kita hamba Tuhan, tidak usah bilang gereja kita tidak ada gaji. Yang jelas ada uang di dompet tidak. Ada uang tidak di dompet saya, itu yang penting kan? Tidak usah, ya kasihan kita juga pendeta, kita orang tidak rupa gereja lain. Untuk apa itu? Dia tidak butuh keterangan. Hah? Mungkin uang di dompet saya tidak banyak, tetapi yang dibutuhkan apa? Ini contoh kan tadi, menderita kekurangan. Ini cuma contoh, bukan ibu ini tidak kekurangan berlimpah-limpah. Contoh, ya, ya toh. Jadi sebenarnya biar cuma seberapa yang Tuhan gerakkan, yang jelas ada, bukalah. Ya puji Tuhan, ya karena kenapa? Ini kebutuhannya nyata, kita tahu kebutuhan
ya silakan kita lakukan. Dengan kasih, bukan juga dengan kepujian. Bagaimana itu kepujian? Aduh kasihan, kemarin kita ketemu dengan ibu ini, kita kasihan sekali. Dia ada datang begini. Ya sudah, sebenarnya kita juga tidak ada, tapi kita so kasih. Nah, ini kepujian ini. Habis baca cerita, bisa percaya sama dia kalau dia tidak baca cerita. Justru dia tahu ini tukang cerita, dia cerita pada dia supaya dia cerita lebih lanjut. Nah, ya, jadi saudara, ini dulu ya, nanti kita akan ketemu. Nah, jadi kenapa seperti ini contohnya? Karena ini gaya hidup. Kita bergaya hidup di mana? Di dunia. Jalan hidup kita ya jalan hidup oleh iman. Mari kita lihat sekarang. Ya, hubungan. Nah, sekarang kita sudah temukan ada hubungan tentang yang memotori itu adalah kasih. Kasih. Baru iman itu bisa perlu kita pahami ini. Kita bicara dulu yang horizontal. Nanti lihat lebih seram lagi kalau yang vertikal. Nah, sekarang kita buka Yakobus pasal 2. Nah, kegagalan kita seringkali adalah oleh karena tidak disertai dengan kasih. Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2. Ayat 14. Ayat 14. Sudah dapat? Apa perikopnya? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau kita mau bahasakan lebih polos, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya kafir. Ya, itu lagi populer sekarang. Oke. 14. Kaum laki-laki dulu ya. Ya, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tangkap ini kalimat terakhir. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Karena banyak sekali orang menganggap bahwa yang penting urusan akhirat sudah selesai. Hidup di dunia tanpa iman juga akan membawa masuk surga. Siapa bilang? Ini. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia kalau tanpa perbuatan? Ya, ayat 15 kaum perempuan 3. Iya. Jadi apa lagi hal ini? Bentuk nyata. Dan kenapa selalu dicontohkan tentang kebutuhan jasmani? Karena hidup di dunia. Karena banyak kali orang selalu bicara soal iman. Memang itu hal yang sakral, yang ilahi. Tetapi dikatakan hidup oleh iman itu bentuknya konkret di dunia. Kalau bentuknya tidak konkret, real di dunia, tidak ada contoh-contoh real. Tidak ada contoh-contoh kasus yang real. Jadi kita harus bisa membedakan suatu kebutuhan rohani yang vertikal, itu nanti sebentar. Untuk kebutuhan rohani dan iman kita yang kita sedang pakai untuk menjalani hidup di dunia nyata, kita harus bisa bedakan dengan iman yang kita pakai untuk hal-hal yang real di dalam dunia ini yang horizontal.
Itu masing-masing ada firman-Nya, masing-masing ada petunjuk yang Tuhan berikan. Jadi sama tadi kan, yang dia butuhkan hal jasmani, tapi yang saya tutup apa? Ya, menjelaskan tentang dirinya. Kenapa saya harus jelaskan tentang diri saya? Kita kasihan begini, gereja kita kasihan begini. Kenapa? Itu untuk membuat saya bebas tidak berbuat, karena ibu ini sudah mengerti. Oh iya Pak Gembala, kita juga mengerti, kasihan. Kita juga tidak minta apa-apa. Terpaksa dia larinya ke situ. Kita cuma minta didoakan. Loh, akhirnya jadi apa? Jadi bahasa rohani. Nah, yang seperti inilah yang mengakibatkan. Ini bukan bicara bisnis ya, lain kalau bicara bisnis. Ini yang mengakibatkan orang akan berkata seperti ini. Boleh kita minta pinjam, kasihan? Kita susah sekali, dia mau makan pun tidak. Ini yang menyebabkan keluar kalimat berikutnya. Karena ternyata yang dibicara tidak mengerti. Oh rupanya, maka dia jawab, Nana mau bayar bunga berapa? Dari perbuatan iman berubah menjadi bisnis, padahal bisnis lain. Bisnis bukan karena orang itu kekurangan, bukan karena dia susah, tidak dikatakan tidak punya pakaian, tidak punya makanan, bukan itu. Bisnis itu adalah saya kurang modal, saya mau mengerjakan yang harusnya makan ada punya modal. Kita ada butuh dulu, bagaimana? Boleh kita ini dulu? Ya, boleh. Nah, jadi hitung bagaimana? Ya hitung rupa seperti di bank. Nah sudah selesai. Artinya sama-sama baku cocok kan? Nah sama-sama baku cocok, sama-sama punya rezeki, sama-sama punya resiko. Andai kata saya bawa, terima kasih ya, tidak muncul lagi. Ya sudah, dia terlalu percaya sama saya. So resiko. Dia mau mengeluh juga tidak bisa mengeluh. Kenapa? Jadi makanya biasanya orang-orang seperti ini bagaimana? Pernah ada datang pernah ada satu, saya sudah agak lupa, cuma wajah mungkin masih kenal. Dia menerima satu pekerjaan. Pekerjaan ini dia harusnya kirim itu barang. Dan barang itu dia sudah kirim. Orang yang punya ini juga sudah bayar. Tapi ketika barang itu sampai di Malaysia, barang itu tidak bisa dibongkar. Kenapa? Karena dia belum membayar. Orang yang kirim kirim barang sudah bayar sama dia. Dia tukang kirim barang, dia tidak bayar. Jadi di sana ditahan, diklaim. Akibatnya harus berurusan. Nah berurusan, orang ini datang. Dan karena dia tahu bahwa yang berurusan dengan dia itu saya kenal, dia datang ke pastori, masih pastori lama. Pak Pendeta, begini. Ya siapa tahu Pak Pendeta mungkin bisa bicara sama orang itu supaya dia memaklumi begini. Saya bilang begini, saya sederhana, bukan anggota jemaat. Kami di sini mendidik jemaat, bisnis adalah bisnis. Sebagaimana peraturan yang ada, itulah yang berlaku. Jadi bagaimana transaksimu? Ya itulah yang berlaku. Jalanilah, selesaikan. Kenapa? Dia bingung sudah, karena yang punya barang itu juga polisi. Ya, yang punya barang polisi. Dia belum bayar itu. Ini. Jadi akhirnya, ya Pak Pendeta, tapi kalau tidak, Pak Pendeta tidak tolong saya ini, saya sudah mau di-sell. Ya apa boleh buat? Saya tidak bisa bikin apa-apa karena kami di sini juga mendidik jemaat. Ini urusan bisnis, selesaikan sesuai transaksi. Ya, jadi bagaimana? Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti kita doakan kalau di sell. Dia pulang. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, saudara. Jadi harus sesuai dengan bagaimana seharusnya. Masih tolong akan kasihan gitu, jangan sampai ini. Tidak bisa. Ya bisa, berarti hamba Tuhan ini bela-bela orang dan lain sebagainya. Kita hanya memberikan petunjuk, lakukanlah. Ada juga kadang-kadang terjadi begini, ada transaksi bisnis. Tetapi karena mungkin terlalu lama ini tidak dibayar, so jengkel. Kenapa so jengkel?
Nah, kalau dia menyanyi begini, bah, untuk apa dia mimpi-mimpi pujian melayani? Selalu pakai baju baru. Sedangkan DP utang Pak kita dia belum bayar. Kenapa? Karena yang punya uang itu ada di bawah. Saya bilang tidak boleh bicara begitu. Kenapa kamu kasih? Kamu kasih karena kamu tentu ada perjanjian dapat sekian. Ya sudah, tunggu Jo. Nah ada juga. Jadi jangan, kita harus. Jadi begini, kalau kita berbisnis profesional, kalau kita mengadakan transaksi profesional, ya apapun resikonya, jangan berkoar-koar, tidak bagus, ya. Karena saudara punya uang dipakai, belum tentu tidak, saudara tidak ada apa-apa. Pasti kan ada, kita kasih tapi sekian DP bunga. Yo, oke, karena so perlu, ya oke saja. Kan dati tidak tahu kapan. Ya, itu sudah resiko. Para juga ada hamba Tuhan ambil sepeda motor. Ya. Hamba Tuhan GPP saya bukan di Palu. Tidak tahu, karena saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ini hamba Tuhan soalnya sepeda motor pegang. Nah, rupanya macet kredit. Sesudah macet kredit baru kita yang ditelepon. Oh Martino, tahu itu ada di mana dia? Dan bagaimana ini? Oh, kenapa dikasih? Kita juga tidak tahu kalau dia. Kita cuma lihat dia, memang kita lihat dia ini sepeda motor baru. Harusnya kalau itu hamba Tuhan GPPS, waktu itu saya masih majelis daerah, telepon dulu saya sebagai pimpinannya di Sulawesi Tengah. Waktu itu kalau sekarang so bebas kan, sudah Lea yang pusing. Dia yang majelis daerah. Telepon dulu baru tanya. Om, ini dia ini ada ambil sepeda motor. Kira-kira bisa ini? Ya kalau kita rekomendasi bisa ya oke. Ini tidak. Coba aksi. Terakhir disita. Nah gigit jari. Tidak boleh juga kita katakan. Sadis juga. Sampai hati hamba Tuhan juga disita. Oh kalau saya bilang, kalau boleh sita dan denda. Iya, bukan cuma kasihan. Jangan dulu beraksi belum DP saat, ya kan? Jangan dulu beli keinginan, beli dulu kebutuhan. Kalau kebutuhan so boleh. Jadi saya ingatkan ya, kalau ada hamba Tuhan, calling itu majelis daerahnya. Calling supaya bisa dipertanggungjawabkan. Nanti saudara rugi, kami tidak tanggung jawab apapun. Bukan cuma ini cuma contoh-contoh. Ya, jadi dari ketidakcakapan yang bisa mengakibatkan masalah. Nah, sedangkan yang kita bicara ini adalah hal-hal yang bukan bisnis, tetapi orang-orang susah, orang-orang butuh. Kalau masalah bisnis itu urusan lain, ada aturannya sendiri sesuai perjanjian transaksi masing-masing. Jadi silahkan jalani. Oke. Nah, sekarang ayat berikutnya. Gilirannya siapa? Laki-laki. Laki-laki. Berarti ayat 16 ya. Nah, jadi saudara sudah paham ini kondisi orang ini apa? Apa kekurangannya? Tidak punya pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, berarti kebutuhan, bukan keinginan. Wah, boleh kita pinjam mana POI dulu, kita mau beli HP. Ada model baru keluar, Bro. Tolong akan dulu. Jadi dia mesti jawab, makan itu HP. Ya, makan itu model baru. Mana bisa model baru juga, dia mesti pergi ke sana kemari cari doi. Oke, kalau laki-laki 2, 3. Dan seorang dari antara kamu berkata, berarti tidak semua ya, tidak semua. Seorang dari antara mereka, tentu yang mau cepat luput ini, ya, berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah tidak ada gunanya? Ya, jadi kenapa bisa jadi seperti ini? Karena dia belum jadikan hidup oleh iman itu sebagai gaya hidup hari-hari. 17, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Iya, mati.
Tidak ada guna. Kafir. Terus pertanyaannya, masih ingat ayat yang pertama kali kita baca 14? Dapatkah imannya itu menyelamatkan dia? Ya jelas tidak dapat, karena mati. Nah, ya ganti. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ganti. Hanya ada satu Allah saja, itu baik. Bisa saudara paham ini ayat? Ini secara tidak langsung kita disamakan dengan setan-setan. Engkau percaya? Percaya. Ya setan juga percaya. Jadi ini apa? Ya, kaget kalau kita baca dan mengerti ini ayat. Ya setan-setan percaya. Jadi berarti mereka yang tidak iman tanpa perbuatan ini tidak beda. Ya beda-beda tipis dengan setan-setan. 20, 2, 3. Hai manusia yang bang, maukah engkau mengakui sekarang adalah iman yang kosong? Ganti. Iya, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Bukan lagi paling suci, tapi sempurna. Luar biasa. Jadi dari kita saja. Karena perbuatan ini bukan Tuhan punya tugas. Ini orang percaya punya tugas untuk melakukannya. Nah, nanti pulang sebentar, saudara buka itu Ibrani pasal 11. Penuh dengan pahlawan-pahlawan iman yang melakukan perbuatan iman. Satu-satu namanya ditulis, bahkan tak terhingga. 23. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan. Lanjut. Saudara, luar biasa ya. Siapa yang mau disebut sahabat Allah? Ganti. 2, 3. Jangan salah tangkap ini ayat ya. Ayat ini tidak berkata bukan karena iman, tapi bukan hanya. Ya. Ya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jangan buang itu kata hanya. Jadi saudara bisa renungkan, kalau tidak ada perbuatan iman, tidak ada guna. Ini horizontal. Berarti kita tidak. Dan kenapa tidak bisa? Kita sudah baca tadi, perbuatan iman hanya bisa terjadi ketika dimotori oleh kasih. Kalau dimotori oleh hal lain, bisa saja. Ya, bisa saja. Itu nanti kita pelajari lagi kapan waktu. Ya, dalam 1 Korintus 13 di situ ada banyak perbuatan iman yang bukan dilakukan oleh kasih. Nah, lanjut sedikit lagi. Ganti, siapa? Kaum perempuan. 2, 3. Ya, padahal sangat jelas siapa Rahab. Tapi dibenarkan. Sama-sama 26.
Sebab sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Sederhana. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau perjalanan hidup yang kita jalani itu kita tidak hidup oleh iman, berarti iman kita mati. Dan kalau iman kita mati, benarkah kita adalah orang percaya? Benarkah kita adalah orang yang lahir baru? Sedangkan awal iman dimulai adalah terima Yesus di dalam hati dan diri kita. Jadi saudara, ini dulu yang kita pelajari sampai di sini, bahagian yang horizontal, dan nanti kita akan lebih mendalaminya lagi. Kita berdoa. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita datang ke hadirat Tuhan. Saya ingin kembali mengajak saudara menyanyikan pujian, ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Amin. Makasih Tuhan. Biarlah sinar-Mu jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinar-Mu Tuhan, biarlah sinar-Mu dapat jalan sendiri. Biarlah sinar-Mu menerangi, haleluya. Biarlah sinar-Mu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ini doa kami Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri dengan kekuatan kami sendiri, dengan keinginan kami dan pikiran kami sendiri,
dengan perasaan kami sendiri. Kami hidup oleh iman. Kami mau menjalani itu sebagai gaya hidup kami, jalan hidup kami sehari-hari. Roh Kudus mampukan dan berikan kekuatan supaya kami tidak melakukan yang lain. Kami hanya mau melakukan apa yang menjadi kebenaran dalam hidup kami, sehingga dimanapun kami ada, di seluruh aspek hidup kami, Kristus nampak dan nyata, dinyatakan dalam hidup kami, di dalam tubuh kami yang fana ini. Supaya pada saatnya kami selesai menjalani hidup kami, Tuhan, kami boleh hidup dengan setia sampai mati di dalam iman dan tidak menyangkal iman. Terpuji nama Tuhan. Berkati semua saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang hadir. Kami dalam beberapa minggu ini belajar untuk menjalani hidup baru kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya apa yang sudah kami pahami, kami hayati dan nyata menyatu dengan hayat kami, dengan hidup kami sehari-hari. Kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat yang saat ini sedang mengalami pergumulan iman. Berkati dan tolong setiap pribadi jika ada yang sedang mengalami ujian iman. Mampukan, kuatkan, teguhkan, tegarkan mereka. Amen. Untuk tetap mereka berdiri teguh, tidak tergoyahkan, dan tetap dengan taat dan setia melakukan segala perbuatan-perbuatan iman, karena mengasihi Engkau yang punya kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami mohon pembelaanmu daripada segala rondrongan kuasa si jahat iblis apapun bentuknya, yang mau selalu merondron dan membawa kami keluar dari jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ikat, patahkan, hancurkan semuanya oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah pertolongan, perlindungan, pembelaan Tuhan bersama dengan kami. Tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Pagari kami dengan tembok-tembok api-Mu. Dan Engkau memberkati kami semua Tuhan, agar supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami mengucap syukur. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami Tuhan, kami mau menyatakan kasih kami kepadamu dengan apa yang kami akan persembahkan. Sucikan hati pikiran kami, agar apa yang kami persembahkan kami lakukan dari hati yang mengasihi. Amin. Tuhan, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan syukur kami. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Kita nyanyikan pujian Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan, dan kita bawa persembahan kepada Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang bimbing, ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita bangkit berdiri. Tiap langkahku
dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, kita bersaat teduh sebelum pulang. Tuhan Yesus memberkati.